Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pantas kita untuk senantiasa bersyukur dan memuji Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas dan dikarenakan oleh rahmat dan karunia Allah, kita bisa kembali duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, dan kita berharap ilmu kita semakin bertambah, dan ilmu itu mesti berbuah khasyah. Khasyah itu artinya adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian-pujian untuk ahlul ilmi yang ada dalam Al-Quran dan hadis, itu semuanya maksudnya adalah ahlul ilmi yang diikutkan dengan amal. Itulah nanti akan membedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak. Tapi bedanya di mana? Bedanya bukan pada memiliki ilmu, tetapi adalah mengamalkan ilmu yang dimiliki. Andaikan dia memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, mungkin akan lebih buruk daripada yang tidak berilmu. Tahu dia ini haram, dilakukannya. Ada orang tidak tahu itu haram tapi dilakukannya. Tentu bisa-bisa ma'zur, ada uzur. Tapi kalau dia punya ilmu, tahu dia ini yang al-haq, ini yang al-batil, lalu ditinggalkannya yang hak, diambilnya yang batil, tentu saja membuat dia tidak akan menjadi istimewa di sisi Allah, justru bisa-bisa lebih berbahaya daripada
yang tidak memiliki ilmu. Bersyukurlah setiap kali kita bisa hadir di majelis ilmu. Ilmu itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Kalau tidak ada makan, tidak ada minum, hanya akan merusak dunia kita. Mungkin sakit, mungkin mati. Tapi kalau tidak ada ilmu, bisa merusak dunia dan akhirat kita. Nah, oleh karena itu, teruslah hadir di majelis ilmu dan bersyukurlah kepada Allah setiap kali kita dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Ada saatnya nanti barangkali kita sudah sangat ingin untuk duduk di majelis ilmu, tapi Allah sudah tidak mengizinkannya. Maka selagi ada waktu, atau bahkan barangkali bukan selagi ada waktu, mesti diadakan waktu, karena itu adalah cara tercepat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan tujuannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwati billah, ungkapan salawat dan salam sama-sama juga kita harus perbanyak untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang diutus oleh Allah, figur yang dikirimkan oleh Allah, diutus secara resmi menjadi seorang Rasul. Tujuannya adalah untuk ditauladani, tujuannya adalah untuk dijadikan panutan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mentaatinya, memudahkan kita untuk setia berada di atas sunnahnya. Barangkali ada tantangan-tantangan, ada sesuatu yang mungkin kita diuji dalam mempertahankan sunnah itu, tapi yakinlah ketika kita bertahan dan mampu menghadapi segala macam bentuk tantangan itu, maka itu sesungguhnya adalah kebahagiaan dan keselamatan yang sesungguhnya di dunia wal akhirat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita dan bisa mendapatkan syafaatnya di hari mahsyar atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan mencoba untuk melihat, memahami seperti apa akidah 4 imam mazhab. Yang dalam hal ini kita baru berada pada akidah al-Imam Abi Hanifah, salah seorang dari ulama mazhab, bahkan dia adalah mazhab yang pertama. Sekarang kita masuk pada poin bagaimana akidah Abu Hanifah tentang al-qada'u wal qadar. Ja'a rajulun ilal imami Abi Hanifah yujadiluhu fil qadari faqala lahu. Datanglah kepada Abu Hanifah itu seorang lelaki yang mencoba untuk mendebatkan persoalan takdir kepada Abu Hanifah. Faqala lahu, lalu Abu Hanifah berkata kepadanya, ama alimta anna an-nazira fil qadari kan naziri fi aini syams. Tidakkah kamu tahu bahwa sesungguhnya orang yang memperdebatkan persoalan takdir itu sama seperti seorang yang dua matanya menatap ke matahari. Kullama izdada nazaran izdada tahayyuran. Setiap kali dia memandang, setiap kali dia mencoba untuk meneliti masalah takdir, izdada tahayyuran, yang bertambah adalah kebingungan. Jadi tidak ada manfaatnya menatap matahari. Semakin lama kita menatapnya, justru mata kita yang pedih, mata kita yang semakin tidak kuat dalam menatapnya. Nah,
semakin memperdebatkan persoalan takdir, izdada tahayyuran, hanya akan semakin membuat dia menjadi bingung, tidak akan selesai. Disinilah nanti salah satu dari penyebab penyimpangan-penyimpangan yang ada pada ilmu kalam itu salah satunya adalah memperdebatkan persoalan takdir. Allah sudah takdirkan segala-galanya dalam kehidupan kita. Allah punya kehendak mutlak, apakah dia memberikan kita kebaikan, memberikan kita musibah. Kalau kita perdebatkan persoalan itu, mungkin akan muncul pertanyaan, kalau begitu kenapa Allah berikan musibah? Jadi kan tidak akan ada jawabannya. Maka masalah takdir bukanlah untuk diperdebatkan, tapi untuk diimani bahwa sesungguhnya Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita, dan dia sudah menentukan takdir kita. Maka tak dilayanilah orang itu oleh Abu Hanifah. Embrio dari perdebatan takdir ini sebenarnya sudah ada pada masa Nabi. Jadi satu ketika Nabi keluar dari rumahnya, ada di antara sahabat yang mempertengkarkan persoalan takdir, surga neraka. Kita ini kan sudah tahu nih oleh Allah siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan takdir kita adalah surga. Tapi kalau ternyata Allah menetapkan takdir neraka, tidak ada yang bisa menolak. Diperdebatkanlah oleh para sahabat. Nabi masih hidup. Sayup terdengar oleh Nabi dan Nabi mendekatinya. Apa kata Nabi? Kalian memperdebatkan persoalan ini sementara saya masih hidup. Jadi masih hidup saja Nabi sudah ada. Dan itu gambaran bahwa ketika Nabi sudah wafat, tentu akan berpeluang lagi untuk diperdebatkan. Nah, karena itu supaya kita tidak bertambah bingung, kita hanya cukup untuk mengimaninya dan senantiasa berharapkan takdir yang baik. Dan harapan kita mungkin saja sesuai dengan yang ditakdirkan Allah, mungkin saja tidak. Harapan kita sehat, tetapi dijagalah segala macam bentuk cara, dijaga supaya sehat. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan. Rupanya karena tidak makan itu itulah dia sakitnya. Ada orang lain makanannya itu mana ini? Ada orang yang terlalu diproteksinya anaknya, jangan makan ini, jangan makan itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, nanti bisa sakit. Rupanya gara-gara itu dia sakit. Nah, maka jika makanan itu halal, berarti boleh dimakan. Boleh, maka makanlah. Yang tidak boleh itu berlebihan. Kalau sudah berlebihan, berarti menyalahi ketentuan Allah. Tapi kalau dimakan boleh nggak? Boleh. Nah, oleh karena itu, sekali lagi persoalan takdir sama seperti menatap matahari. Seseorang yang menatap kedua matanya, menatap pada matahari, semakin dia menatapnya, maka yang akan sakit dan pedih adalah matanya sendiri. Ketika orang memperdebatkan persoalan takdir, izdada tahayyuran, yang akan terjadi hanyalah bertambah kebingungannya. Apakah Allah sudah menentukan di antara hambanya berapa umurnya? Iya, itu takdirnya. Bahkan ke dalam hadis kan ada itu kan, kita masih dalam kandungan ibu kita, datanglah malaikat, diutus oleh Allah malaikat, pertama untuk ditiupkan ruhnya, maka hiduplah kita mulai dari janin. Dan di situ kita sudah bersumpah itu, karena Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala. Bukankah saya ini adalah Rabb kalian? Semua kita menjawab iya. Itulah sebabnya semua bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, karena di rahim ibunya dia sudah mengakui itu.
dan disitulah Allah tetapkan ajalnya, rezekinya, sa'idun atau syaqi, apakah dia akan menjadi orang yang berbahagia atau akan menjadi orang yang sengsara. Semua sudah diatur oleh Allah ketika kita berada dalam kandungan, dan semua kita hanya mengikuti apa yang sudah ditakdirkan. Ini poin pertama yang dikatakan di sini. Lalu berkata Abu Hanifah, kita akan coba gabungkan beberapa ungkapan, nanti nampak oleh kita ungkapan Abu Hanifah secara utuh bahwa beliau meyakini takdir atau al-qada'u wal qadar persis sama dengan yang diyakini oleh ulama salaf. Yaqulu al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, wa kana Allahu aliman fil azali bil asya'i qabla kauniha. Adalah Allah Subhanahu wa taala aliman fil azali, aliman, alim, tahu, dan dia adalah maha mengetahui. Dan ilmunya Allah itu adalah bersifat azali, bukan datangnya belakangan. Allah sudah tahu dari awal. Bil asya'i qabla kauniha. Allah mengetahui dengan segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Sebelum sesuatu itu ada, Allah sudah tahu. Wa qala ya'lamu Allah ta'ala al-ma'duma fi halati adamihi ma'duman. Wa ya'lamu annahu kaifa yakunu idza awjadahu. Wa ya'lamu Allah ta'ala al-mawjuda fi hali wujudihi mawjudan. Wa ya'lamu kaifa yakunu fana'uhu au fana'ahu. Allah mengetahui sesuatu yang belum ada pada saat dia belum ada itu. Dan Allah juga mengetahui keberadaannya nanti iza aujadahu, setelah Allah mengadakannya. Jadi Allah sudah tahu sesuatu itu ketika dia belum ada. Sebelum adanya itu dia sudah tahu, dan dia juga sudah tahu nanti bagaimana dia setelah diadakan. Sebelum kita dilahirkan, Allah sudah tahu tentang kita, dan Allah tahu bagaimana kita setelah kita diadakannya. Wa ya'lamullahu ta'ala al-mawjuda. Allah juga mengetahui sesuatu yang sudah ada fi halati wujud atau fi hali wujudi mawjudan. Ketika dia ada. Jadi sesuatu yang sudah ada itu Allah tahu. Au ya'lamu wa ya'lamu kaifa yakunu fana'ahu. Dan Allah juga akan tahu sesuatu yang ada itu bagaimana nanti berakhirnya. Jadi yang belum ada, bagaimana dia diadakan, seperti apa setelah diadakan. Dan sesuatu yang sudah ada, Allah juga akan tahu bagaimana nanti berakhirnya sesuatu yang sudah ada. Kita-kita ini semuanya akan berakhir. Kita sendiri tidak mengetahui bagaimana akhir dari keberadaan kita. Tapi Allah tahu dah. Allah tahu. Sebelum kita diadakan, Allah sudah tahu. Dan Allah juga akan tahu bagaimana nanti akhir dari kehidupan kita. Maka kita diminta oleh Rasulullah, kita dianjurkan untuk senantiasa mendoakan, berdoa kepada Allah agar kita akhirnya adalah husnul khatimah. Kita meminta kepada Allah supaya hati kita senantiasa dijaga dan tetap berada di atas iman dan di atas ketaatan. Karena siapa tahu ternyata takdir Allah menentukan hal yang berbeda. Ke dalam hadis Nabi dikatakan ada orang yang pelaku kebaikan amal soleh sebanyak-banyak. Dia sudah sangat soleh, bahkan tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta, illa zira. Saking solehnya kita menganggap dia sudah masuk surga. Tetapi ternyata terdahulu untuknya catatan dan kitab. So terdahulu kitab itu
ternyata catatan untuk dia yang tertulis dalam kitabnya, dia adalah ahli neraka. Maka dia lakukanlah di akhir hayatnya amalan dari amalan ahli neraka, dan dia wafat di atas amalan itu, dan dia masuk neraka. Sebaiknya ada orang yang pelaku maksiat sebanyak-banyaknya, bahkan tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta, tapi terdahulu catatannya, Allah sudah punya kitabnya untuk dia, dan dalam catatan itu ternyata tertulis dia adalah ahli surga. Maka di akhir hayatnya dia melakukan satu amalan ahli surga yang menghapus semua dosa-dosanya, untuk kemudian dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini tidak bisa kita berdebatkan. Kalau gitu Allah tidak adil. Pelaku dosa sebanyak-banyaknya, sekian tahun hidup semua diisi dengan dosa, tapi di akhir hayatnya malah hilang itu semua, Allah ampuni. Tidak bisa kita protes. Itu kekuasaan Allah. Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Karena bisa juga terjadi sebaliknya. Kesalehan-kesalehan yang dibuktikannya sepanjang hayatnya, tapi ternyata di akhir kehidupannya dia melakukan sesuatu yang membuat dia mendapatkan kebalikannya. Kita berharap teruslah kepada Allah agar kita selalu hati kita ditetapkan dalam ketaatan, jangan dibolak-balikkan oleh Allah menuju kemaksiatan. Karena kehidupan kita isinya semua adalah fitnah. Kalau kita tidak menjaga diri kita, tidak menjaga keluarga kita, kita khawatir gelombang fitnah yang begitu besar membuat kita tidak sanggup untuk mempertahankan iman. Jangan-jangan itu yang merubah kehidupan kita menjadi sesuatu yang menyesalkan nanti di akhirat kelak. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang belum terjadi, bagaimana terjadinya, dan apa yang sudah terjadi, bagaimana berakhirnya. Maka Allah semua tahu. Maka ayat-ayat yang bercerita tentang hari kiamat itu semua pasti. Allah menceritakan tentang hari kiamat. Gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Gunung yang sebegitu kok bisa terbang, apalagi kita manusia ini. Gunung itu kalau gaya goyangnya tidak goyang nih. Manusia dorong sedikit aja bisa jatuh. Nah, itu semua Allah yang menggambarkan. Nah, karena Allah yang menggambarkan, berarti itu sesuatu yang benar. Karena memang Allah tahu apa yang akan terjadi. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika menceritakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, itu pasti berdasarkan kepada wahyu yang datang dari Allah. Karena Rasul sendiri tidak tahu dia yang gaib, kecuali kalau Allah yang memberitahu. Belum akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sebelum terjadi beberapa hal. Nah, disebutkanlah satu persatu. Mabuk-mabukan semakin dianggap biasa, perzinahan, orang amanah dianggap pendusta, orang yang suka berdusta dianggap dia yang amanah. Itu semua ada gambaran dari Nabi, dan itu semua benar. Jika datang dari hadis yang sahih, maka pasti itu datang dari wahyu yang datang dari Allah. Karena Nabi sendiri tak mungkin menyampaikan perkara gaib kecuali kalau diberitahukan oleh Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah saja. Itulah sebabnya
Kita tidak boleh percaya kepada dukun-dukun, kepada paranormal, kepada orang-orang yang meramal-meramalkan sesuatu, karena dia mengambil alih ilmu yang hanya Allah yang tahu. Kalau kita percaya juga, berarti kita telah kufur dan kita melakukan satu bentuk kesyirikan. Man ata arrafan faqad asyrak. Barang siapa yang mendatangi para peramal, tukang dukun, berarti dia telah melakukan satu kesyirikan. Karena yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ungkapan Abu Hanifah ini dapat dipahami bahwa qada dan qadar atau takdir itu yang pertama sekali adalah kita meyakini ilmu Allah yang sempurna dan meliputi segala hal. Ini poin yang pertama. Wa yaqulu al-Imam Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, wa qadaruhu fil lauhil mahfuz. Ketentuan Allah itu, takdir Allah itu fil lauhil mahfuz. Itu sudah tercatat pada Lauhul Mahfuz. Wa qala nuqirru bi anna Allah Ta'ala amara bil qalami ay yaktuba fa qala al qalamu madza aktub ya Rabb. Jadi kita beriman sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pena untuk menulis. Jadi dalam hadis dikatakan awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Allah ciptakan pena itu 50.000 am qabla khalqis samawati wal ardh. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi pena dulu yang diciptakan. Kita mesti percaya itu. Dan Allah berkata kepada pena itu, uktub. Berkatalah pena itu, madza aktub ya Rabb? Apa yang saya tulis wahai Tuhanku? Itu pena bisa ngomong. Punya mulut enggak? Pena. Berarti pena itu makhluk kan? Bisa ngomong dia. Lalu orang-orang Mu'tazilah ketika berbicara tentang Allah bisa berbicara, ditolaknya. Enggak gitu. Karena sama itu jawab. Padahal makhluk Allah saja, pena bisa bicara. Percaya enggak kita ada batu yang bisa bicara? Itu ketika Nabi diutus menjadi Rasul, Nabi sendiri mengatakan, saya masih ingat ada batu-batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadanya. Dan Nabi mendengarkan. Berarti batu mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu. Ada mulut batu. Ada, menurut kita tidak ada. Tapi yang jelas dia bicara. Seperti apa? Makhluk aja kita tidak tahu, apalagi untuk Allah. Awalnya Nabi itu tempat menyandarnya saat khutbah itu pelepah kurma. Nyandar dia pelepah kurma itu khutbah dia. Tapi dibuatkanlah oleh sahabat mimbar untuk Nabi. Ketika mimbar sudah jadi, Nabi pindah berdiri di atas mimbar dan dia tidak menyentuh lagi pelepah kurma itu, batang kurma itu. Dan kedengaran tangis pohon kurma itu sebagaimana tangis seorang bayi ditinggalkan oleh ibunya. Dan sahabat mengakui kalau mereka mendengarkan tangisan itu. Akhirnya dipeluk oleh Nabi. Ada mulutnya batang kurma, tapi yang didengar suara tangis. Nah, oleh karena itu untuk makhluk aja kadang kita tidak bisa memikirkannya, apalagi untuk Allah. Maka ketika dikatakan bahwa Allah berbicara, wa kallamallahu Musa taklima, berarti Allah punya sifat kalam dan Allah bisa bicara kapan saja dia inginkan. Kapan saja. Nanti di hari kiamat juga akan berbicara.
sebagaimana ada pada hadis. Nah, kembalikan semua kepada Al-Quran. Maka dari awal dulu kita katakan, untuk mengenali Allah mesti melalui Al-Quran dan hadis. Tidak ada cara lain untuk mengenali Allah selain dari dua cara itu. Yang lain hanya mendukung saja. Tapi ketika kita mencoba untuk mengenali Allah melalui akal kita sendiri, maka yang akan terjadi adalah penolakan demi penolakan seperti yang tadi itu. Allah punya sifat kalam, tidak, kata Mu'tazilah. Allah punya sifat tangan, tidak, kata Asy'ariyah. Karena kalau dikatakan Allah punya tangan, berarti dianggaplah Allah punya fisik. Disimpulkan oleh akalnya, tapi Nabi tidak pernah menyimpulkan seperti itu. Nah, balik kepada hadis kita. Maza aktub ya Rabb? Apa yang harus saya tulis wahai Rabbku? Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulislah oleh pena semua yang akan terjadi. Sebulan kapan lahirnya, sebulan kapan nikahnya, kalau nikah anaknya berapa, umur anaknya nanti berapa, duluan mana dia mati daripada anaknya. Ada enggak anak lebih dulu mati daripada ayah? Banyak. Ada enggak ayah lebih dulu pula mati dari anaknya? Ada juga. Semua diatur oleh Allah. Hari ini, jam ini kita sedang apa? Allah tahu. Meskipun belum terjadi. Besok apa kira-kira akan terjadi pada diri kita? Kita tahu enggak? Allah tahu. Dan itu semua sudah tertulis. Yang diketahui oleh Allah itu ditulis oleh pena dan diletakkan di Al-Lauhul Mahfuz. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang akan terjadi sampai pada hari kiamat. Maka dijelaskanlah oleh Allah dalam Al-Quran, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zuburi wa kullu saghirin wa kabirin mustabar. Segala sesuatu yang mereka lakukan sudah ada dalam catatannya, dan semua baik yang kecil maupun yang besar mustabar, semua sudah ditulis. Yang nulis siapa? Pena. Dan pena itu adalah awal makhluk, itu adalah makhluk yang pertama. Ada dua pandangan yang berbeda di kalangan para ulama Ahlus Sunnah, karena ada hadis yang lain yang mengatakan yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah adalah arsy. Ada riwayat. Maka digabungkan oleh para ulama hadis yang mengatakan al-qalam yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah yang pertama setelah arsy. Tapi ada yang mengatakan karena ada awal makhluk adalah al-qalam, dia sama-sama awal makhluk. Terjadilah perbedaan dan dua-dua hadis memang dapat diterima. Tidak mungkin terjadi pertentangan kalau dua-duanya sahih. Maka kerjanya para ulama adalah untuk memberikan penjelasan. Maka wa kullu saghir wa kabirin mustaqar. Baik yang kecil maupun yang besar semua sudah tertulis. Dari dua ungkapan ini dapat disimpulkan pula poin yang kedua dari keyakinan Abu Hanifah tentang qadar. Yang pertama tadi meyakini ilmunya Allah yang sempurna, yang luas, yang mencakup pada segala hal, sehingga tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Sedangkan yang kedua, beriman kepada qadar itu adalah beriman kepada al-kitabah, catatan yang sudah tertulis dan ada semuanya pada Al-Lauhul Mahfuz. Ini pada poin yang kedua. Dan semua ada pada ilmu Allah. Ada kadang orang-orang sufi yang mengatakan, ada di antara tokoh mereka, katanya mereka bisa naik ke atas langit sana dan bisa melihat Lauhul Mahfuz.
bisa melihat catatan yang ada pada Allahul Mahfuz. Itu kebohongan besar. Jangan percaya. Bahkan ada pula yang mengatakan bisa dia Isra Mi'raj itu kapan dia mau aja. Begitu naik dia ke atas langit sana bertemu sama Allah. Sebagian orang-orang sufi, tokoh-tokoh sufi besar itu ada yang meyakini sampai setingkat itu. Dan saya katakan itu kebohongan besar. Nabi aja Isra-nya hanya sekali. Dia bisa pula 70 kali dalam sehari. Dia tengoknya Lauhul Mahfuz itu, maka dia tahulah apa yang akan terjadi. Nabi saja tak akan pernah bisa tahu yang akan terjadi kalau Allah tidak memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya as-su. Kalaulah saya tahu perkara yang gaib itu, saya tidak akan disentuh oleh keburukan apapun. Ternyata Nabi saat di Taif luka-luka kakinya. Saat di perang Uhud kena juga. Berarti Nabi sendiri tidak mengetahui perkara yang gaib. Makanya jika saya tahu yang gaib itu, saya tidak akan disentuh oleh sesuatu yang tidak baik. Siapa yang ingin kebaikan? Siapa pula yang menginginkan keburukan terjadi pada dirinya? Maka Nabi saja tidak mengetahui. Ya kalau ada sekarang orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, itu sesuatu yang tidak pantas untuk dipercaya. Andaikan terjadi, mungkin itu hanya secara kebetulan saja. Masuk waktu Isya. Iya, kita azan dulu insya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan ungkapan Abu Hanifah terkait dengan persoalan takdir.
Wa qala al-Imam Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, wala yakunu fid dunya wala fil akhirah syai'un illa bi masyiatihi. Tidak adalah sesuatu yang terjadi di dunia wala fil akhirah, dan juga bukan atau tidak di akhirat kelak, syai'un, sesuatu yang terjadi, illa bi masyiatihi, kecuali terjadi dengan masyiahnya Allah. Apa masyiah? Kehendak. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi atau nanti di akhirat, tidak ada yang terjadi kecuali di bawah kehendak Allah. Allah lah yang menghendaki. Terjadi banjir, Allah yang menghendaki. Kita menanam pas saat-saat menjelang panen, hujan lebat, banjir, akhirnya gagal panen. Itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Sebaliknya, ada orang yang menanam sesuatu, setelah dia tanam, tak pula dia tengok-tengok lagi, rupanya berbuah juga. Apakah karena dia hebat dalam menanam? Enggak. Pokoknya semua yang terjadi, kematian, kehidupan, musibah, keluar dari musibah, apa saja yang terjadi, maka semua adalah atas kehendak Allah. Percaya kepada takdir itu mewajibkan kita percaya kepada masyiatullah. Kalau kita belum percaya kepada masyiatullah sesempurna itu, berarti belum sempurna iman kita kepada takdir. Mungkin ada sebab awal, bisa saja. Kalau kita kecelakaan mungkin karena kelalaian, bisa saja. Tetapi bukan semata-mata karena kelalaian itu, atas kehendak Allah. Dan yang menariknya adalah apapun yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita, di situ pasti baik. Nah, disinilah kita tidak boleh kita menyalahkan orang lain, memaki-maki orang lain. Tidak, serahkan semua kepada Allah. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya pasti baik. Adakah takdir Allah yang buruk? Kalau kita tengok hadis, itu ada dibahasakan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah itu, iman itu yang kan ada iman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat. Lalu terakhir, antu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah, khairihi yang baiknya dan yang buruknya. Sekarang pertanyaannya, adakah takdir Allah yang buruk? Buruk hanya dalam penilaian kita. Karena memang bagi kita itu tidak baik. Baru lahir anaknya seminggu mati, bagi kita itu buruk. Karena semua orang menginginkan itu hidup lama. Apalagi kalau dia lambat dapat anak, mati pula. Dalam pandangan kita menilainya itu tidak baik. Tapi di sisi Allah tidak ada takdir yang buruk. Karena Allah tidak pernah memberikan keburukan, dan keburukan itu adalah kezaliman. Wa mallahu bizallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi siapapun hambanya. Maka kita yang menilai buruk, yang pada akhirnya nanti setelah kita tahu baiknya yang kita anggap buruk tadi, setelah kita tahu kalau itu ternyata baik, kita pasti akan memuji Allah. Untung kemarin saya begini, padahal kemarin dia menganggap
menganggap itu buruk. Tapi setelah tahu kebaikan yang ada di baliknya, maka dia akan memuji Allah. Ini contohnya sangat banyak sekali. Ada seorang khalifah. Khalifah pada masa dahulu suka berburu. Dan dia punya seorang pengawal yang apa saja yang terjadi mesti diucapkannya alhamdulillah. Apa aja terjadi mesti ucapannya alhamdulillah. Satu ketika berburulah dia dengan pengawalnya. Karena salah atur letak anak panah, kena jarinya, putus. Kata pengawal, alhamdulillah. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh raja, oleh khalifah? Dia dapat musibah tapi alhamdulillah. Dengar dia, kamu bilang apa? Alhamdulillah. Jari saya potong putus, kamu bilang alhamdulillah. Kamu saya penjara. Dimasuk ke dalam penjara. Apa katanya? Alhamdulillah. Karena khalifah ini memang hobinya berburu, tidak pun ada pengawalnya. Kan pengawal ini masuk penjara nih. Akhirnya dia berburu sendiri. Terlalu jauh masuk ke dalam hutan, ketemu dengan ada sekelompok suku pedalaman yang ada di dalam hutan itu yang sedang mencari tumbal untuk dewanya. Dapatlah dia. Setelah dapat, ditangkap, akhirnya dilepaskan. Karena yang disembahkan kepada dewa mesti yang sempurna. Sementara dia ingat dia, oh, alhamdulillah, untung jari saya. Pulang dia segera temui pengawalnya. Baru saya paham dan alhamdulillah yang mengucapkan. Sekarang saya rasakan kebaikannya. Karena jari saya tidak sempurna, akhirnya saya dilepaskan. Tapi saya punya satu pertanyaan. Kenapa kamu masuk penjara ucapan alhamdulillah? Ya khalifah, kalau saya tidak masuk penjara, tentu saya ikut bersama kamu. Kalau saya ikut bersama kamu, tentu saya yang dibawanya. Tidak mungkin kamu yang dibawa, tentu saya. Tapi karena saya dalam penjara, akhirnya kita berdua alhamdulillah. Barulah khalifah. Iya ya. Maka tidak ada takdir Allah yang buruk. Maka pada saat dapat musibah nanti, sedih boleh, tidak apa-apa. Tetapi mesti kita ingat Allah, kembalikan kepada Allah. Karena di baliknya ada kebaikan yang mungkin saja kita belum tahu. Ada kisahnya Luqman Al-Hakim bersama anaknya ingin berangkat ke satu daerah. Di pertengahan jalan, kaki anaknya Luqman itu ketusuk paku dan keluar darah banyak, sehingga dia mesti berhenti di situ dan berlama-lama dalam hitungan hari, 2 atau 3 hari. Pada saat mereka berada di tempat dia berhenti karena kaki sakit, dia tengok ada asap tebal yang lewat di atasnya. Dia tidak mengerti apa itu. Ketika kakinya sudah sehat, baru dia kembali melanjutkan perjalanannya. Nah ternyata kalau kakinya tadi itu tidak kena seperti itu, dia akan masuk ke wilayah itu dan ikut akan merasakan kebakaran itu. Karena penduduknya kena oleh itu. Apa kata Luqman? Untung kakimu untung kakimu cedera, kutusuk paku. Kalau enggak, kita akan ikut merasakan kebakaran sebagaimana yang mereka rasakan. Jadi kalau kita bawa konsep musibah dalam kehidupan itu dengan cara seperti ini, insya Allah tenang kita. Tapi bukan berarti tidak boleh sedih. Maka Nabi melarang kalau dapat musibah jangan meratap berlebih-lebihan, jangan menangis berlebih-lebihan, jangan memukul-mukul badan, jangan merobek-robek baju.
Kan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisaqati wal haliqah. Ada itu memukul-mukul badan, merobek-robek baju. Kenapa? Karena tergambar di situ bahwa kita tidak ridha dengan takdir. Andaikan seorang istri meninggal suaminya, lalu dia menyikapinya dengan cara yang tidak benar, memukul-mukul badan, meratap, menjerit-jerit, seolah-olah tergambar di situ bahwa dia bergantung dalam hidupnya kepada suaminya yang sudah tidak ada. Padahal dia dan suaminya bergantung hidupnya kepada Allah. Nah, jadi saat mendapatkan musibah, mesti kita mengembalinya kepada Allah. Kalau sedih, boleh. Karena Nabi sendiri ketika anaknya Ibrahim, yang bernama Ibrahim itu wafat, masih kecil. Nabi kan anak laki-laki kan wafat waktu kecil semua. Nabi memang menangis karena sangat merasakan kesedihan dengan wafatnya. Tapi yang tidak boleh itu adalah dengan cara berlebih-lebihan dalam menyikapi, sebab tergambar di situ tidak rela untuk mendapatkan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di balik takdir yang kita anggap buruk itu mestilah kita yakini di dalamnya ada satu kebaikan. Banyak terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Saya sering contohkan, ingat dulu ketika ada seorang penumpang pesawat dari Bandung terlambat sampai ke bandara kena macet. Ngomel aja kerjanya, ya Allah kok macet sampai begini nih. Waktu sudah begini, nengok jam terus. Sampai di bandara, ternyata memang pesawat sudah berangkat. Menyesal dia, habis uang kan, habis waktu, habis uang, dia harus beli tiket baru. Tetapi tak lama, beberapa menit setelah itu atau hitungan jam atau menit, dapat berita kalau pesawat itu jatuh. Apa katanya? Alhamdulillah. Untung tadi macet. Kalau tidak macet, dia masuk dalam pesawat dan dia ikut nanti. Jadi akan banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil. Maka ini sesuatu yang penting untuk kita percayakan, serahkan kepada Allah. Maka segala sesuatu yang terjadi itu adalah bimasyiatihi. Semua terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada yang dalam kehendak kita. Kita bisa berkehendak, tapi wa man tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada kalian berkehendak kecuali sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak punya kehendak, ada masyiah kita. Kalau mahasiswa ingin lulusnya tepat waktu, itu kan keinginan kita. Tapi apakah nanti lulus tepat waktu? Yang akan terjadi adalah yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang tepat waktu, ada yang sudah semester 14. Besok terakhir, hari ini dia ujian. Kalau tidak juga besok DO. Ada yang cepat melebihi waktu yang ditargetkan. Ada yang semester 2 menikah, berhenti kuliah. Ada yang karena kecelakaan DO, cuti kuliah, dan pada akhirnya nanti tidak melanjutkan. Kita mau apa? Nah, kita tinggal lagi menjalani kehidupan kita sesuai dengan ketentuan Allah. Yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Yang harus kita tinggalkan, kita tinggalkan. Itu sebagai asbab kita untuk mendapatkan takdir baik kita. Kalau berjalan pakai kendaraan, hati-hatilah dalam berkendaraan. Jangan asal nampak aja celah. Ini mobil nampak celah sini. Ini kayaknya bisa saya lewati ini. Digas kan? Berarti dia sendiri yang mencari. Tapi kalau sudah berhati-hati, ternyata terjadi juga. Yakinlah di baliknya ada kebaikan. Serahkan kepada Allah. Maka musibah itu ketika kita mengalaminya, kita diminta untuk mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa itu ucapan kita? Ini bukan untuk kematian saja ini, untuk semua bentuk musibah. Dulu sahabat dulu mati lampu saja yang diucapkannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kadang pas di kantor mati lampu, alhamdulillah kata kawan-kawan kan, nggak ada kerja, cuma lampu mati. bisa istirahat kan? Kalau ini lampu tuh ya kan, main terus akhirnya mati lampu. Alhamdulillah nggak ada kerja. Maka sekali lagi kembalikan segala-galanya kepada Allah. Baik. Waqala, dan dia berkata juga, wa kana Allah Ta'ala khaliqan qabla an yakhluq. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala khaliqan, dia itu maha pencipta, qabla an yakhluq, sebelum dia mencipta. Jadi sebelum dia menciptakan sesuatu, dia sendiri sudah maha pencipta. Sebelum dia berbicara, dia memang adalah mutakallim, dia bisa berbicara. Sebelum terjadinya sesuatu, dia memang sudah mengetahuinya. Jadi wa kana Allah Ta'ala khaliqan qabla an yakhluq, sebelum dia menciptakan. Wa qala jami'u af'al ibad min al-harakati was-sukuni kasbihim kasbuhum wallahu ta'ala khaliquha wa hiya kulluha bi masyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Semua perbuatan hamba, semua bentuk perbuatan hamba, minal harakati was-sukun, bergeraknya, diamnya, usahanya, wallahu ta'ala khaliquha, Allah lah yang menciptakannya. Jadi semua pergerakan dan diam kita itu merupakan ciptaan Allah. Wahiyya kulluha, dan semua perbuatan hamba itu semuanya bimasyiatihi, sesuai dengan kehendak Allah dan ilmunya, dan juga qada'ihi wa qadarihi, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kalian yang kamu lakukan. Berarti Allah menciptakan kita dan menciptakan apa yang kita lakukan. Apa makna dia mencipta? Dia yang menciptakan yang kita lakukan. Sekarang ada orang berbuat saleh, itu ciptaan Allah. Sekarang ada orang berbuat maksiat, ciptaan Allah. Berdasarkan ayatnya. Tapi perlu dipahami baik-baik. Sekarang ketika ada orang yang berbuat maksiat umpamanya, bukankah dia mampu berbuat maksiat itu karena Allah yang memberikan kesehatan? Kenapa dia bisa melangkah ke tempat maksiat itu? Karena Allah berikan sehat. Masuk ke tempat maksiat itu bayar pula. Kenapa dia bisa bayar? Allah yang memberikan rezeki. Nah dari sisi inilah, berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak memberikan. Kita bisa datang ke masjid, itu sebagai sebuah amal saleh, dan Allah yang menciptakan. Apa maksudnya? Kenapa kita bisa datang? Karena kita sehat. Yang memberikan kita kemampuan untuk bisa melangkahkan kaki itu siapa? Allah. Saat kita membaca Al-Quranul Karim, yang membuat mata kita masih bisa memandang ayat-ayat Allah, itu siapa? Adalah Allah. Maka berarti tidak akan mungkin kita bisa membaca melalui kitabnya kalau seandainya kita tidak diberikan kemampuan untuk melakukan. Tidak mungkin kita melangkahkan kaki untuk ke rumah Allah, subuh-subuh dingin gelap pula kadang, tapi kita tetap pergi. Kenapa? Karena Allah yang memberikan, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memudahkan segala-galanya. Berarti mungkinkah amal kita terjadi kalau Allah tidak izinkan? Inilah makna dari Allah yang
menciptakan sesuatu. Berarti bukan berarti Allah yang menciptakan dia berbuat maksiat itu lalu nanti Allah balas dengan neraka. Karena kalau diperdebatkan seperti itu, kenapa kemaksiatan ini harus dibalas oleh Allah padahal dia menciptakan? Bukan dia yang, Allah tidak menginginkan itu terjadi. Cuma dia yang salah guna terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Seharusnya harta yang dia gunakan diletakkan di jalan Allah. Sekarang rezeki yang Allah berikan diletakkannya bertempat dosa. Seharusnya sehat fisik yang ada pada dirinya yang diberikan oleh Allah justru harusnya digunakan untuk beribadah. Sekarang digunakannya untuk menjauhkan diri dari Allah. Berarti dia sendiri yang memilih keburukan itu. Tapi yang memampukan dia untuk melakukan keburukan adalah Allah. Nah, oleh karena itu poin yang keempat yang harus diyakini dan diyakini oleh Abu Hanifah, beriman kepada qada dan qadar adalah beriman kepada khalqullah, bahwa segala sesuatu Allah yang menciptakan. Inilah 4 poin. Yang pertama, kalau benar-benar kita beriman kepada takdir, maka yang pertama sekali kita mesti percaya bahwa Allah memiliki ilmu yang syamil, kamil, sempurna. Ilmu Allah tidak ditentukan oleh masa, sebelum, sesudah. Itu semua Allah tahu. Yang sedang terjadi, yang akan, yang belum, itu semua Allah tahu. Yang kedua, yang semua yang terjadi itu sudah tercatat pada Allahul Mahfuz. Itu Al-Kitabah. Jadi pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah. Tercatat semuanya, tidak ada yang tidak dicatat. Wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar. Bahwa kita pada malam hari ini sekian orang pakai peci, ada yang tidak pakai peci, tercatat dalam takdir. Saat orang yang memiliki jenggot, ada yang lebat, ada yang sederhana, ada yang sikit-sikit aja. Itu semua sudah tercatat. Maka kata Imam Syafi'i, jenggot ini sunnah terlama. Kalau kita sholat berapa menit? Kalau kita puasa, kalau kita haji, tapi kalau pakai jenggot, selagi ada sampai mati, berarti dia dapat pahala genap. Dia sekian jumlahnya Ustaz, tidak peduli, itu urusan Allah. Oh, rupanya yang ditunggu karena Allah cuma 10 lembar namanya. Udah. Syukran. Terima kasih ya Allah. Kalau hanya itu ya ada. Kita diminta untuk menjaga yang ada. Kita tidak mesti mencari-cari cara untuk menumbuhkannya, karena tidak diperintahkan untuk menumbuhkannya. Tapi ketika Allah berikan, jaga. Dan itu sunnah yang terlama. Selagi dia pakai, tapi niatkanlah untuk mengikuti Nabi kita. Karena Nabi kita menyuruh jaga dan cukur kumis dan jaga. Maka dapatlah kita pahalanya. Maka ilmu kitabah. Yang ketiga, masyiah. Wajib kita percaya kepada masyiatullah. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita adalah atas kehendak Allah. Yang ketiga, masyiah. Masyiah itu kehendak Allah. Dan yang keempat, percaya bahwa sesungguhnya apapun yang ada, yang terjadi, bahkan apa yang kita lakukan, itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Berarti tidak ada satupun kita yang menciptakan, karena Allah lah yang menciptakan segala-gala dalam kehidupan kita. Apa yang diyakini oleh Abu Hanifah,
Ini juga yang kita dapatkan penjelasannya sesuai dengan buku-buku yang ada pada ulama-ulama salaf ketika mereka bicara tentang al-iman bil qada wal qadar. Banyak ungkapan-ungkapan beliau setelahnya, tapi tidak bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Saya kira kita cukupkan. Andaikan ada satu atau dua pertanyaan, dipersilahkan. Nah, sudah. Assalamualaikum. Doa bisa berubah takdir. Memang ada, kalau nggak salah hadis malah tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Cuma kita berdoa tuh Allah sudah takdirkan. Dan kita kan tidak tahu takdir kita. Takdir kita kan rahasia kan. Tahu tak kita bahwa yang merubah itu adalah doa kita. Sekarang kita minta terus, ya Allah, sukseskan usaha saya ya Allah. Saya buka bisnis nih, modalnya kecil ya Allah. Tapi dengan modal yang sekecil-kecilnya. Teori ekonomi kapitalis gitu kan. Dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung ya yang sebesar-besarnya. Ya Allah, inilah mampu saya ya Allah. Saya ingin melaksanakan tugas saya sebagai seorang kepala keluarga mencari nafkah. Sukseskan ya Allah. Ternyata diberikan kesuksesan oleh Allah. Bisa saja karena doa. Cuma kan kita tidak tahu memang takdir kita. Karena rahasia. Syukurlah kita ketika takdir tidak disampaikan oleh Allah. Karena kalau kita tahu takdir kita, tidak ada semangat untuk berbuat. Hilang semangat untuk melakukan apapun kalau takdir kita sudah tahu. Sekarang kita buka usaha. Allah memberitahu ke kita kalau usaha kita itu pasti maju. Sekarang kita masih usaha enggak? Masih serius enggak kita? Enggak, karena kita tahu takdirnya memang pasti sukses. Atau kebalikannya, diberitahu oleh Allah bahwa usaha kamu tidak akan sukses. Kira-kira kita masih serius enggak? Enggak juga. Maka takdir itu baik atau buruk jika Allah kasih tahu. Tidak ada kompetisi, tidak ada semangat berbuat. Sekarang mahasiswa diberitahu oleh Allah takdirnya bahwa dalam mata kuliah ini dia dapat A. Kira-kira masih belajar enggak nih? Tak boleh belajar dapat A, takdir. Atau kebalikannya, Allah beritahu dia bahwa dalam mata kuliah ini dia dapat D. Masih belajar enggak dia? Enggak juga. Jadi kalau Allah kasih tahu takdir kita, hambar hidup ini. Hambar. Yang takdir tidak punya anak, dia tidak akan menikah. Buat apa nikah? Takdirnya tidak. Kalau ditakdirkan oleh Allah, kamu kalau nikah nanti dapat anak sebanyak-banyaknya, mungkin 15. Mungkin tak mau juga dia nikah. Banyak kali itu ketika. Ya kan? Maka salah satu dari bentuk kenikmatan menjalani hidup ketika takdir dirahasiakan, dan kita diminta terus untuk berbuat, ikhtiar namanya itu, sekaligus berdoa. Maka tidak boleh lepas antara ikhtiar dan doa. Doa saja tanpa ikhtiar salah. Ya Allah, berilah saya anak. Tapi tidak nikah. Dapat anak? Tidak. Ya Allah, berilah saya keturunan ya Allah. Lalu nikah setelah itu. Menikah itu namanya ikhtiar. Tapi pastikah dapat? Tunggu saja takdirnya. Tunggu saja ketentuan Allah. Maka kita menyerahkan diri kita kepada Allah, dan kita teruslah berdoa dan sekaligus laksanakan ikhtiarnya. Apa yang harus kita kerjakan, kerjakan. Mungkin kita tidak bisa memastikan perubahan itu datang dari doa, tapi yang jelas berarti Allah mengabulkan doa kita.
Karena memang kita tidak tahu takdir kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Pertanyaannya tidak sama dengan beliau, itu dia sangat dan tidak perlu lagi dipertanyakan. Alhamdulillah. Silakan. Silakan. Mengenai sholat jenazah. Kalau dalam sholat jenazah tadi itu ada misalnya kekurangan atau kelebihan dalam itu kan, apa yang saya lakukan? Dia kan takdirnya dapat takdir atau marah terusnya. Kalau sekarang dilakukan tidak takdir, nah apa yang dilakukan? Iya, berarti ada kekurangan. Kekurangan kalau mana yang bisa ditambah, berarti bisa ditambah. Ada banyak persoalan dalam hal ini, termasuk diantaranya itu. Sekarang kalau kita tengok panduannya Rasulullah SAW, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Mungkinkah terlupa? Kan mungkin saja. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau kelebihan itu tidak ada sujud sahwi, karena tidak boleh. Kenapa jenazah itu tidak ada sujudnya? Karena di depan kita ada orang. Dan tidak boleh sujud kepada makhluk, maka tidak ada sujud sahwi. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Saya belum pernah membaca secara lengkap masalah seperti ini, tapi sekilas-kilas seperti itu. Kalau kekurangan bisa ditambah, tapi kalau kelebihan kan tidak bisa dikurangi. Nah, andaikan umpamanya dia terlanjur untuk mengucapkan seperti itu, ya berarti kalau kita tengok cara-cara panduan yang lain ketika ada kekurangan, kan bisa dengan cara menambah. Wallahu a'lam. Ada lagi persoalannya kalau kita masbuk, itu ada dibahas. Imam sudah takbir ketiga, kita masuk, Allahu Akbar. 2 kita imam salam karena dia sudah 4. Kita yang 2. Apa yang harus kita lakukan? Itu juga sebagai satu masalah. Sebenarnya sebelum terjadi masbuk itu, andaikan ada beberapa orang yang terlambat, mungkin saja dia nanti sholat setelah ini, setelah kelompok ini sholat, kan dia bisa melakukan. Tapi kalau umpamanya dia berjauhan, tiba-tiba sudah ikut saja, maka ada 2 kemungkinan. Ketika imam itu sudah salam, apakah jenazah masih ada di depannya atau tidak? Karena yang dianjurkan setelah salam itu digotong. Tidak ada lagi zikir-zikir, talil-talil segala macam, digotong. Andaikan jenazah masih ada di depan dan diyakini, maka yang di belakang ini boleh dia menambah. Tapi kalau jenazah sudah diangkat, apa mau ditakbirkan? Maka tidak ada lagi artinya dia takbir. Nah, kalau yang untuk ini saya pernah mendapatkan penjelasan ini dari Syekh Singkiti, dari Syekh Muhammad Singkiti di Masjid Nabawi. Beliau pernah memberikan penjelasan beberapa masalah terkait dengan itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau andaikan ada umpamanya 5 orang yang terlambat, udah enggak usah aja ikut itu. Nanti selesai ini kan boleh enggak jenazah itu disolatkan berulang-ulang? Kan boleh kan? Satu jenazah boleh disolatkan berulang-ulang oleh orang berbeda. Tapi satu orang jangan kerjakan berulang-ulang untuk satu orang. Karena yang grup ini dia imamnya, datang grup kedua dia lagi imamnya, enggak. Karena dia berarti berulang untuk satu orang. Tapi satu jenazah boleh dikerjakan berkali-kali oleh orang yang berbeda. Wallahu subhanahu wa ta'ala.
Cukup saya kira 8.15 cukup lah ya malam hari ini. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga majelis kita diberkahi dan hati kita selalu dibuka pintunya oleh Allah untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kebenaran. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Kalau ada yang salah itu karena kekurangan ilmu, abaikan saja dan maafkan. Semoga Allah juga mengampuninya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.